Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Nah, lanjutan kitab Risalatul Muawana halaman 130. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ustaz Bahruli aja baca, Ustaz Bahruli, biar berkah ini. Ustaz Bahruli, baca sekaligus penjelasannya. Nyimak aja guru, nyimak. Bukan begitu, ini kan kita pengen juga belajar model bagaimana cara memaknai di Bekasi kan. Nah, dengan model Aceh terus Ustaz. Gimana Ustaz? Nyimak aja, nyimak. Bismillahirrahmanirrahim wa alaika bimuamalatihim bil adli wal fadli. Nah, hendaklah engkau atau lazim olehmu dengan memperlakukan mereka, ini mereka kembali ke belakang, mereka rakyat umum ya, yaitu istri, anak kita, keluarga kita. Wa alaika hendaklah engkau bimuamalatihim memperlakukan mereka bil adli dengan adil wal fadli dan dengan keutamaan. Ammal adlu fahuwa an tuwaffiyahum huquqahumul lati aujabahallahu lahum alaika minan nafaqati wal kaswat wal kiswati wal muasyarati bil ma'ruf. Adapun bermula berbuat adil itu niscaya maka dianya berbuat adil itu bahwa tuwaffiyahum, engkau sempurnakan kepada mereka hukukahum akan hak-hak mereka. Hak allati aujabaha yang mewajibkan akannya hak oleh Allah. Lahum untuk mereka alaika, Allah wajibkan kepadamu. Apa hak itu minan nafakati berupa nafkah wal kiswati pakaian wal muasyarati dan memperlakukan atau bergaul dengan baik. Nah, inilah dia hak-hak keluarga dari kepala keluarga. Wa minal adlil wajibi an tarda'a ba'dahum an dhulmi ba'din wa taqtassa limadlumihim min zalimihim. Sebahagian dari berbuat adil yang wajib itu bahwa engkau halangi ya, atau engkau hardik antarda'a, engkau halangi akan sebahagian mereka anggota keluarga an dhulmi ba'din dari mendalimi sebahagian mereka. Jangan sampai dalam rumah tangga berarti ada bentrok ya. Satu anak menyakiti anak yang lain. Nah, watah taso sebahagian dari berbuat adil yang wajib itu bahwa engkau ambil kisas tahtaso atau kepada tarda. Itu bahwa engkau ambil kisas lima dulumihim untuk orang yang terdalimi dari mereka. Dari mana engkau ambil kisas min dalimihim dari orang yang mendalimi mereka. Ini hukum harus ditegakkan dalam keluarga. Ini wajib nih. Ya. Wafil hadis dalam satu hadis Nabi, innal abda yuktabu jabbaran wa ma yamliku illa ahla baite. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu akan dituliskan akan dirinya si hamba sebagai orang yang jabbar, yang aniaya, yang otoriter. Wa ma yamliku padahal tidak memiliki ia illa ahla baite kecuali anggota keluarganya. Biasanya yang suka disebut jabbar atau jababirah itu penguasa zalim. Karena banyak rakyatnya tidak mampu berbuat adil. Ini ada seorang hamba kepala keluarga dianggap sebagai orang yang jahat otoriter, padahal rakyatnya cuma anggota keluarganya. Nah ini bahaya. Yakni menghendaki ianya Nabi, fayajuru alaihim, berbuat aniaya ia kepada mereka, ahla baitih, anggota keluarganya. Nah, titik dulu nih, Ustaz. Benar nggak Ustaz? Kalau kurang lurus diluruskan. Ustaz Madaris pengen baca? Ustaz Madaris ini masih santri nih kelihatannya ya. Masih bujangan ya? Belum nikah? Belum Ustaz. Masya Allah, udah keren ini. Mau baca Ustaz? Apa? Ustaz Madaris. Wa ma fadlu bahwa Allah tastakisi alaihim fi talabil hukuki allati ujabuha Allahu laka alaihim wa antar faqah bihim wa takhalaqahum bil ahlaki
Kalau mana anak nggak tahu, Ustaz. Lanjut. Alati wa tabasifuhum fi ba'dil awqati min ghairi ismin biqadrima tazulul wahsyatu wa tamfiru wa tahaibati wa tawkiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini juga berisik. Tadi di atas ada anjuran supaya kita memperlakukan keluarga dengan adil dan fadal, dengan adil dan utama, kan? Keadilan sudah dijelaskan. Adil artinya hak-hak mereka kita sempurnakan, ya. Perlakukan dengan baik, menerapkan rada tegas lah ya, bukan rada tegas, memang harus tegas ya. Nggak boleh membiarkan satu anggota keluarga mendalimi anggota yang lain. Sekarang yang kedua. Wa ammal fadlu fahuwa alla tastaqsiya alaihim fi talabil huquqil lati aujabahallahu laka alaihim. Adapun bermula fadl utama itu nisya maka dianya fadl itu alla tastaqsiya, bahwa tidak engkau menghabiskan atau tidak engkau, bagaimana cara mengartikan? Tidak engkau terlalu teliti. Allah tastaqsiya, bahwa tidaklah engkau terlalu tinggi, menuntut terlalu tinggi, ya ini. Jadi qasa akan aqsa, tinggi, jauh. Maka di fadal itu bahwa Allah tastaqsiya, tidaklah bahwa engkau meminta terlalu tinggi alaihim terhadap mereka fi talabil huquqi, dalam meminta hak-hak allati aujabaha yang yang mewajibkan akannya hak oleh Allah untukmu alaihim, di atas mereka. Artinya anggota keluarga, anak kita misalkan, kan Allah mewajibkan supaya anak itu menghormati orang tua, misalkan patuh kepada orang tua. Ini dianggap utama, kita tidak meminta terlalu tinggi hak kita yang ada pada mereka. Tidak meminta terlalu tinggi, terlalu ini, pada meminta hak kita, hak yang Allah wajibkan untuk kita, Allah wajibkan kepada mereka. Nah, alaihim berarti memberatkan mereka. Artinya hak kita walaupun nggak terlalu sempurna dilaksanakan, ya kita maafkan lah. Wa antar faqabihim, dan bahwa engkau berbuat lembut terhadap mereka. Wa tukhaliqahum bil akhlaqil karimah, dan engkau perlakukan akan mereka. Tukhaliqah, engkau bergaul, perlakukan akan mereka atau engkau berakhlak bersama mereka bil akhlaqil karimah, dengan akhlak yang mulia. Wa tubasitahum, dan bahwa engkau berlapang-lapang bersama mereka fi ba'dil auqat, pada sebahagian waktu, min ghairi ismen, dengan ketiadaan dosa. Ibarat ini maksudnya nggak apa-apa kita bersantai-santai lah bersama keluarga pada sebahagian waktu, yang penting tidak melakukan dosa dan kesalahan. Kau berlapang-lapang akan mereka pada sebahagian waktu dari ketiadaan dosa. Dengan kadar apa engkau tubasit, engkau berlapang-lapang? Bika dari mata zulul wahsyat. Dengan ukuran ma yang hilanglah oleh keliaran. Apa namanya bahasa Indonesianya? Jangan sampai anak takut ke orang tua. Maksudnya apa kalau anak takut kepada orang tua? Apa namanya? Takut banget. Sehingga hal yang penting pun dia nggak berani menceritakan. Ini wahsyat, liar. Nah, kayak kerbau wahsy. Dengan kadarma yang hilanglah oleh keliaran. Wat tanfir, dan oleh tanfir, menjauh. Jangan sampai anak anggota keluarga menjauh dari kita karena segan banget. Jangan sampai. Tapi di sebahagian waktu kita duduk bersama santai, kan? Nah, watabaqal hibatu wat-tauqir, dan dengan kadarma yang hilanglah oleh keliaran dan melarikan diri, dan tetaplah oleh haibah, penghormatan, dan tetaplah oleh keseganan wat-tauqir, dan penghormatan. Nah, artinya antara orang tua dan anak tetap harus dekat, namun tetap ada batasnya sehingga wibawa orang tua itu tidak hilang di hadapan anaknya. Begitu lebih kurang yang bisa saya pahami dari ibarat tadi. Bagaimana Ustaz Sulaiman? Ada yang perlu diluruskan? Tafadhal Ustaz. Aman? Mas, aman. Yang bengkok-bengkok diluruskan Ustaz. Ini kan kita memahami apa? Belajar cara menerjemahkan soalnya ini. Nah, dari kita belajar bahasa ibu dulu, bahasa Aceh, ini kita belajar untuk mengalihkan ke bahasa Indonesia. Rada repot ini Ustaz. Lanjut Ustaz Sulaiman. Satu alinea. Bentar dulu Ustaz nih. Lagi apa?
Lanjut Ustaz Alin dulu. Nggak ada ini Ustaz Bahruli. Ustaz Bahruli, bacaan apa Ustaz Bahruli satu alinea? Nggak mau berbagi keberkahan Ustaz Bahruli. Bukan kalau ada aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil afwi an musiihim wasafhi anjanihim. Hendaklah engkau bil afwi memaafkan an musiihim dari orang yang berbuat salah dari mereka. Wasafahi, ini safahi juga memaafkan kita artikan ya. Nah, apa namanya, lapang dada. Anjanihim, dari yang aniaya dari mereka. Artinya kalau ada anggota keluarga kita yang menyakiti kita, nah itu kita maafkan. Nah, kita berbuat jahat, nah, sebagai orang tua kadang-kadang anak kan suka menyakiti, kita maafkan. Tetapi kalau anak sesama anak saling mendolimi, nggak boleh dibiarkan. Hukum harus ditegakkan. Tapi kalau menyangkut hak kita, bolehlah kita memaafkan. Waj'alhum batinan fi hillin mimma ikhtalasuhu mim malik. Jadikan olehmu akan mereka pada batin fi hillin, dalam menghalalkan dari ma ikhtalasuhu, dari apa-apa yang mereka ambil akannya, ma mim malika, dari hartamu. Jadi ikhtilas itu mengambil kayak copet gitu ya, mengambil sembunyi-sembunyi. Jadikan olehmu akan mereka pada batin dalam kehalalan dari apa yang mereka ambil akannya dari hartamu. Anak kadang-kadang suka ngambil duit di dompet ya kan. Ya udah, kita halalkan. Karena kalau enggak kita halalkan, pada akhirnya jadi haram juga kalau dia nggak minta izin ya. Nah, kita maafkan secara batin, walaupun secara zahir perlu kita tegur juga supaya nggak jadi kebiasaan suka mengambil sembunyi-sembunyi. Fa innaka saufa tajidu zalika fi kiffati hasanatika. Karena sesungguhnya engkau itu nanti saufa tajidu, engkau akan mendapati akan demikian tadi hal yang engkau maafkan, fi kiffati, dalam apa namanya? Dalam bagian, dalam timbangan kebaikan. Itu jadi amal soleh kita di akhirat. Kifah ini semacam timbangan zaman dulu yang ada dua sayapnya, sayap hasanat. Nah, sesungguhnya engkau nanti akan mendapatkan akan demikian dalam apa namanya, telapak, dalam timbangan kebaikan. Fala yang bagi ayyakuna habbuka minhumus sawaba wa hattuhum minkal iqab. Maka tidak sepantaslah bahwa adalah bahagianmu dari mereka itu pahala, dan adalah bahagian mereka dari engkau itu siksa. Artinya kalau apa namanya, kalau anak kita mengambil sesuatu atau anggota keluarga mencuri, kita tidak memaafkannya, ya kan? Jadi mereka akan berdosa di akhirat. Tidak sepantaslah bahwa adalah bagianmu dari mereka itu pahala. Kita dapat pahala karena dia mendolimi kita, mengambil hak kita. Sementara bagian mereka dari kita karena dia mengambil harta kita, dia dapat siksa. Biar dua-duanya beruntung, kita maafkan dia. Kita dapat pahala, dia juga nggak berdosa. Lebih kurang seperti itu. Maka tidak sepantaslah bahwa adalah bagianmu dari mereka itu pahala, dan adalah bagian mereka dari engkau itu siksa. Waqad su'ila Rasulullah, dan sungguh telah ditanyakan akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kam yughfaru liraqi fi kulli yaum. Ya, kam. Bermula berapa banyak itu diampuni bagi budak fi kulli yaumin, dalam setiap hari. Qala, berkata ianya Nabi, sab'una zillatan. Berapa banyak itu dimaafkan bagi seorang budak dalam setiap hari? Nabi berkata sab'una zillatan, 70 kesalahan. Bila seorang budak melakukan, ada yang bertanya, bila seorang budak, berapa kesalahan kira-kira yang pantas untuk dimaafkan dalam sehari? Nabi berkata, seorang budak bila melakukan 70 kesalahan masih layak dimaafkan. Apalagi cuma sekali dua kali. Nah, namanya juga budak, kurang pengetahuan. Namanya juga anak-anak, pasti kurang pengetahuan. Layak dimaafkan. Nah, ini titik. Oh, ini dikit lagi. Wahadhil musamahatu innamah hiya fi hukukika. Bermula ini musamahah, ini toleransi tadi, atau ini memaafkan tadi, ini berlapang-lapang hanya saja hiya, dianya ini musamahah itu fi hukukika, pada hak-hakmu.
Artinya kalau hak kita dilanggar itu yang sangat dianjurkan untuk kita maafkan. Amma fi huquqillahi fala wajhalaha. Adapun pada hak-hak Allah, maka tidak ada alasan laha baginya musamahah. Bila anak-anak kita melanggar hak Allah, nggak bisa dimaafkan. Nggak mau sholat subuh, ya harus dibangunin terus kan? Nggak boleh dibiarkan, alasan kasihan. Titik. Begitu Ustaz. Lanjut Ustaz. Ustaz Sulaiman. Oh, Ustaz Sulaiman. Ustaz apa? Ustaz Madaris. Lanjut baca. Ada yang perlu ditanyakan i'rab-i'rabnya? Ini mau nanya Ustaz untuk pi hukuk ini kan mafrudnya hakikat ya Ustaz. Gimana? Untuk lafadz hukuki di situ, apakah di situ jamaknya Ustaz atau gimana? Oh, jamak ini. Hakun, hakani, hukuk. Jamak taksir. Jamak Ya, taksir Ustaz. Ada lagi? Enggak ada, cuma itu aja Ustaz. Lanjut, Ustaz baca. Ada Ustaz Sulaiman Ustaz. Sulaiman lagi ngelinting rokok, kayaknya nggak dengar dipanggil. Wa husun nisa'i min ahli baitika bi mazidi haddin wa tafaqquda wa innahunna naqisatun aklun wa dinin wa allamahunna ahkamul haidi wa faraidul wuslih wal wudu'i was salati was siyami wa huquqil azwaji wa ma yajri majri dzalik. Ya, oke, terima kasih Ustaz. Wa khussa kita baca. Ini fi'il amar ini. Khassa ya khusu. Madda ya muddu mudda. Wa khussan nisa'a. Khususkan olehmu akan perempuan-perempuan min ahli baitika, dari anggota keluargamu. Dengan apa engkau khususkan? Bimadi dihifden, dengan tambahan penjagaan. Watafakudin, dengan tambahan penjagaan, watafakud, dan memperhatikan. Anggota keluarga kita ada laki-laki, ada perempuan. Ini anjurannya yang perempuan lebih kita perhatikan. Kenapa? Fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin. Karena sesungguhnya mereka itu kurang akal dan kurang agama. Ini kalau wanita mendengar, kalau salah paham bisa ini tersinggung. Jadi para ulama ini mengambil dari kutipan hadis. Ada yang menyatakan kurang akal dalam arti kurang diat kan? Diat perempuan atau kesaksian perempuan itu kan 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Adapun kurang agama di sini maksudnya bukan kurang soleh, bukan. Kurang agama maksudnya, walaupun di sini kelihatannya kita memahaminya sebagai kurang pengetahuan ya. Tapi ada ulama menyatakan kurang agama dalam arti mereka kan kalau haid nggak sholat. Gitu. Karena sesungguhnya mereka itu kurang akal dan agama. Wa'allim hunna ahkamal haid. Ajarkan kepada mereka akan hukum-hukum haid, wa faraidal ghasli, akan fardu mandi, wal wudu'i, fardu wudu, was salati, fardu shalah, wasiyami, fardu puasa, wa hukukil azwaj, akan wa hukukal azwaj. Ajarkan kepada mereka akan hukuka, entah kepada ahkama, akan hak-hak suami, wa ma yajri, dan mama yang berlaku ya majra zalik pada tempat demikian. Artinya kita ajarkan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh anak perempuan kita. Nah, gitu Ustaz lebih kurang. Ustaz Mustari, tafadhal lanjut.
Ustaz Mustari. Ayo Ustaz Mustari. Soalnya kita nggak banyak Ustaz, cuma berapa orang doang. Mic-nya belum dibuka kayaknya. Iya. Kemana Ustaz Mustari? Habis masuk dom kayaknya bikin kopi. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad tattasi'u ra'yatu ba'dil ibadi kasalatini wal ulama'i. Kadang-kadang luaslah oleh rakyat sebahagian hamba. Hamba kasalatin seperti para sultan wal ulama dan ulama. Tadi di atas, setiap orang itu pemimpin. Semua orang punya rakyat. Minimal kalau kita hidup sendiri, rakyat kita anggota badan kita. Kalau kepala keluarga, rakyatnya anggota keluarga. Ini kadang-kadang banyaklah oleh rakyat sebahagian hamba. Ada juga orang-orang tertentu memiliki banyak rakyat, berarti tanggung jawabnya makin besar. Kasalatin seperti para sultan-sultan, penguasa wal ulama'i seperti para ulama. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Dan bermula setiap pemimpin itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya atau tentang rakyatnya. Nah, makanya penguasa itu lebih berat tanggung jawabnya. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah itu memerintahkan ianya Allah bil adli untuk berbuat adil, wal ihsan dan berbuat baik. Al-ayat. Wa qala alaihi salatu wasalam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma man walla min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ini Nabi berdoa nih, ya Allah, man waliya, barang siapa yang mengurus ia, min amri ummati, dari urusan umatku akan sesuatu. Artinya barang siapa yang mengurusi ia dari perkara umatku akan sesuatu. Siapa yang jadi pemimpin di kalangan umatku, farafaqa bihim, maka lembut ia bihim terhadap mereka umatku, farfuk bihi, maka lembutlah engkau dengannya, sayangi olehmu dengannya. Siman. Wa man syaqqa alaihim fashquq alaih, barang siapa yang merepotkan ia, menyusahkan ia di atas mereka umatku, fashquq alaih, maka susahkan olehmu di atasnya. Ini doa Nabi bahayanya. Kalau pemimpin zalim, maka Allah akan menghukumnya. Wa qala alaihi salatu wasalam, berkata ianya Nabi alaihi salatu wasalam, ma min walin yamutu yawma yamutu wa huwa ghasyun li ra'yatihi illa harramallahu alaihi al-jannah, al-hadis. Tidak ada dari seorang pemimpin pun yamutu yawma yamutu, yang akan mati ia pada hari yang akan mati ia, bahwa padahal dianya itu ghasyun, yang menipu ia, mengkhianati ia li ra'yatihi, bagi rakyatnya, illa harramallahu, melainkan mengharamkan oleh Allah alaihi, di atasnya, walin pemimpin tadi, al jannata, akan surga. Al hadis. Nah itu Ustaz. Ustaz Mustari sudah nyambung? Ustaz Sulaiman? Ya, apa Ustaz? Mana? Lanjut. Itu kenapa dibaca bahwa kacin dibacanya itu Ustaz? Ghasya, dia dari mudha'af Ustaz, bukan Rawasi, kalau jamaknya kan rawasin ya. itu, mungkin artinya beda. Ini ghasya artinya menipu. Man ghasyana, kan ada hadisnya Ustaz. Man ghasyana falaisa minna. Bukan kayak kadin. Kalau dijamakkan dia ada rawasin, termasuk yang dibuang apa hurufnya kan dikak setin, ika isakinata ini kan. Bukan jamak Ustaz, ini mufrad Ustaz. Ini isim fa'il mufrad, wa huwa. Gimana Ustaz? Yang Ustaz dan dibaca. Ya, yang bebas dulu. Bukan Yang bebas. mananya nih? Bukan bebas. Coba Ustaz teliti lagi. Coba lihat kamus. Ghasya, dia tasydid. Ghasya. Kalau ghusya, pingsan Ustaz artinya.
Maghsyiyun alaih kan itu pingsan. Ini ghasya, menipu, khada, mengkhianati. Makanya saya baca wa huwa ghasyun li ra'yatihi. Gimana Ustaz? Ustaz Sulaiman kurang terang suaranya, sinyalnya kurang bagus. Ustaz Yusri baca. Udah bagus kayaknya kedengeran kan? Enggak, putus-putus. Ustaz. Putus. Belum baik, belum. Ini udah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alaika bi birril walidaini fa innahu man aujaba wajibati wa iyyaka ini apa nih? Wa huquqihima fa innahu min akbaril kabairi qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana al-ayat wallati ba'daha wa qala alla ta'budu Artiin illa dulu Ustaz, jangan panjang-panjang, artiin. wajib di atasmu dengan berbuat baik dua orang tua. Ini fa innahu maka basungguhnya seseorang. Basungguhnya bir walidaini min aujabil wajibat. Basungguhnya bir walidain itu sebahagian daripada segala yang lebih wajib dari segala kewajiban-kewajiban. Ini apa lagi ini? Kurang ini udah. Dan awasi olehmu akan mendurhakai keduanya. Fa innahu maka sesungguhnya durhaka. Itu sebahagian min akbaril kabair. Itu sebahagian daripada yang besar-besar dari segala dosa besar. Wa qala ta'ala wa qadara rabbuka telah menghukum oleh Tuhanmu alla ta'budu akan bahwa tidak engkau sembah kecuali Dianya Allah dan dengan dua orang tua berbuat bagus olehmu akan sebagai berbuat baik. Al-ayat. Wallati ba'daha. Ini apa lagi ini? Kemana kita datang nih? Niat i'rab dulu Ustaz. Ihsana i'rabnya apa? Maf'ul mutlaq. Fi'lil mahdhuf. Ahsin ihsanan itu. Abil walidaini dengan orang tuamu berbuat baik olehmu akan sebagai berbuat baik. Di dahulu muta'allaqnya Ustaz. Ahsin ihsana. Oke, diterima. Mananya lagi Ustaz. Udah. Dan alat Terserah Ustaz Yusri mau nanya apa? Udah Ustaz belum? Lanjut. Lanjut. Dan al-latif sudahnya ini ayat. Wa qala ta'ala anishkur li bahwa syukur olehmu bagiku wali walidaika dan bagi kedua orang tuamu. Fandur kaifa paranal amara bil ihsani ilaihima bi tauhidihi wa syukrihima bi syukrih. Maka perhatikan olehmu bagaimana menyertai ianya Allah akan perkara dengan kebaikan kepada keduanya. Perhati olehmu akan bagaimana menyertai Allah Ta'ala akan perintah dengan berbuat bagus kepada keduanya dengan bitauhidihi dengan tauhidnya Allah. Nah, ini kan digabung ini askur lillah wali walidaini kayak ayat di atas. Dan syukur keduanya dengan syukurnya Allah. Alaikal bil ibtidail maghdatihima. Maka wajib atasmu dengan menuntut keridaan keduanya wa intisali amrihima dan dengan mematuhi perintah keduanya malam yakun maksiatan selama tidak ada ianya perintah itu maksiat dan selalu ijtinabi nahihima dan menjauhi larangan keduanya malam takun taatan wajibatan selama tidak ada ianya larangan itu taat yang wajib. Wa bi itharihima ala nafsika dan dengan mendahulu keduanya di atas dirimu dan dengan mendahulu segala kepentingan keduanya atas segala kepentinganmu. Ini kagak ada baris lagi Ustaz, langsung ngerti. Ulang baris Ustaz. Fandur kaifa qaranal amra bi ihsani ilaihima bi tauhidihi wa syukrihima bi syukrih. Fa alaika bi ibtigha'i mardatihima
wa imtisali amrihima ma lam yakun maksiatan wa jitinabi nahihima ma lam takun ta'atan wajibatan wa bi itharihima ala nafsika wa taqdimi muhammadihima ala muhammadika. Muhimmatika. Itu tumpen Ustaz, terang banget. Itu Bapak naik ke gunung apa gimana? Entah, kadang-kadang sinyalnya agak bagus, kadang-kadang nggak tahu Ustaz. Kadang-kadang bikin pusing. Oke, aman. Ustaz Yusri pengen bertanya? Pengen menjelaskan? Pengen melanjutkan bacaan? Nyimak dulu Ustaz, nyimak. Nah. Nggak boleh kebanyakan nyimak Ustaz. Kalau penonton ntar nggak pinter-pinter main bola kalau nonton terus. Harus terjun ke lapangan. Ayo Ustaz. Ustaz Yusri, lanjut. Ya kan awaknya udah Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal huquqi anta diyahim anta diyahma biqta'in ma tastati'u isalahu minal ma'rufi ilaihima fa kaifa bitaqti bil wajhi wal intiharu Ustaz lahuma Intihari. wal intihari lahuma faqad qala alaihi salatu wassalam yujadu raihul jannati min masirati ala fi amin wala yajduhu aqun wala qati'u rahmun wala qati'u rahman Bebas, bentar kita luruskan. Baca aja Ustaz. wala syekhazanin wala musbila izarihi khailaan innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Kan gagah Ustaz. Lancar, aman. Aman Ustaz. 90% udah lurus Ustaz. Wa minal uquqi an tu'ziyahuma biqat'i ma tastati'u isaluhu minal ma'ruf. Isalahu minal ma'ruf ilaihima. Sebahagian dari kedurhakaan kepada ibu bapak an tu'ziyahuma itu bahwa engkau menyakiti akan keduanya ibu bapamu biqat'i ma dengan menghalangi ma yang engkau mampu isalaha akan menyampaikannya ma minal ma'ruf dari kebaikan ilaihima kepada keduanya. Termasuk durhaka kita menyakiti keduanya, tidak memberikan sesuatu yang mampu kita berikan. Kita mampu membiayai hidup orang tua, tapi tidak membiayainya. Nah ini namanya durhaka. Ya. Seorang anak yang mampu membiayai hidup orang tuanya yang miskin, tapi dia tidak mau menanggung, itu durhaka namanya. Fakaifa bitaqti bil wajhi, maka bagaimana lagi dengan bermasam muka, wal intihari lahuma, dan dengan menghardik bagi keduanya. Bermasam muka depan orang tua, manyun, kan suka itu anak-anak manyun depan orang tua, itu dosa. Intihar, menghardik orang tua dengan ucapan-ucapan, itu dosa juga. Kita selalu senyum kan kalau gendong anak, pas anak gede dia manyun bermuka masam, kan nyebelin Ustaz. Faqad qala alaihi salatu wasallam, maka sungguh telah berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Yujadu rihul jannah mim masirati alfi amin. Akan didapatkan akan wangi sorga dari perjalanan 1000 tahun. Wala yajiduhu akun, dan tidak akan mendapati akannya bau sorga oleh orang yang durhaka. Dari sini kita paham orang durhaka berarti nggak akan masuk sorga. Jangankan masuk sorga, wanginya aja yang 1000 tahun sebelum sampai ke sorga udah kecium, dia nggak menciumnya. Wala qati'u rahmin, nah, tidak mendapati akannya wangi sorga oleh orang yang memutuskan silaturahmi. Wala syaikhun zanen, tidak pula oleh seorang kakek-kakek yang berzina. Enggak kakek masih berzina kan? Wala musabbilu izarihi khuyala'a, tidak pula mendapatkan akan wangi sorga oleh orang yang menurunkan kain sarungnya hal keadaan ia itu khuyala, yang takabur. Nah,
apa namanya, kayak nginjak-nginjak celana gitu kan. Innamal kibriya ulillahi rabbil alamin. Hanya saja bermula kebesaran atau ketakaburan lah bahasa kita ya. Itu milik Allah rabbil alamin. Karena Allah memiliki segalanya, hanya Allah lah yang layak takabur. Ya, al-mutakabbir. Titik Ustaz. Dan yang pengen ditanyakan Ustaz Arabnya. Ustaz, kalau ada orang yang durhaka sama orang tua, meninggal orang tuanya belum sempat minta maaf, tapi dia telah menyesali perkara yang dia lakukan, apakah dia nggak masuk surga juga? Gimana Insya cara dia Allah. mendapatkan maaf dari orang tua yang tiada? Nah, dia bertaubat, selalu mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tuanya kan. Insya Allah. Nah, di akhirat Allah akan, mungkin gimana ya, Allah akan mentakdirkan orang tuanya memaafkan anaknya. Begitu yang kita dengar. Cara berbakti kepada dua orang tua, kalau orang tua udah meninggal, kita mendoakan beliau, mohon ampun terhadap dosa beliau. Kemudian semua saudara-saudara orang tua kita hubungi. Teman-teman orang tua kita berbuat baik kepada teman orang tua, kepada saudara dari orang tua kita. Kita jalin silaturahmi gitu. Begitu Ustaz lebih kurang. Ya, Ustaz. Ini kita minta Ustaz Anwar Syah. Tafadhal Ustaz, lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kelihatan Wa qala- orangnya Ustaz. Kelihatan wajahnya dibuka Ustaz biar seru. Biar indah persahabatan kita di dunia online. Masya Allah. Walaupun kita nggak ketemu di darat kan, biarlah jaringan internet jadi saksi kan. Tafadhal Ustaz. Atau bebas Ustaz, nggak kelihatan nggak apa-apa. Terserah Ustaz, baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu alillahi ta'ala man asbaha maridan biwalidihi sakhitan li fa ana anhu radin. Man asbaha sakhitan liwalidihi maridan mardiyan li fa ana anhu فأنا عنه ساخط. Artinya Ustaz. Berkata dan telah bersabda Rasul dan telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, atasnya salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa asbaha, ini Ustaz apa bisa diartikan ini Ustaz? Masuk waktu pagi, asbaha masuk waktu subuh atau masuk waktu pagi. Barang siapa pada waktu subuh maridan, mardiyan, ridha terhadap liwalidayhi, kedua orang tuanya, bagi kedua orang tuanya, sakhitan, apa artinya itu Ustaz? Membuat marah. Membuat marah bagiku, fa ana anhu, maka saya darinya ridha. Wa man asbah, dan barang siapa pada waktu subuh musakhitan, membuat marah bagi kedua orang tuanya, mardiyan, dalam keadaan ridha kepadaku, gitu ya, bagiku, fa ana anhu sakhitun, maka saya darinya itu marah. Mungkin begitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata ianya Nabi alaihi salatu wassalam, anillah, Nabi berkata dari Allah Ta'ala, artinya hadis kudusi. Man asbaha murdiyan, barang siapa yang masuk waktu pagi, yaitu yang membuat ridha ia, murdiyan,
membuat ridha ia liwalidayhi bagi dua orang tuanya, muskhitan, itu yang membuat marah ia bagiku. Artinya dia berusaha membuat ridha orang tuanya, tapi membuat marah aku, kata Allah. Mungkin melakukan dosa-dosa kecil lah kan, jangan dosa besar. Fa'ana anhu radin, maka bermula saya, kata Allah, untuknya seseorang itu saya ridha ke dia. Waman asbaha muskhitan, barang siapa yang masuk waktu pagi, yaitu yang membuat marah ia bagi dua orang tuanya, itu murdian li, itu membuat ridha ia bagiku. Maksudnya ini contohnya seperti orang sholat sunnah duha, membuat ridha Allah, tapi dipanggil oleh orang tuanya, nyuruh minta tolong segala macam, nggak mau dia. Fa'ana anhu sakhitun, maka bermula saya untuknya orang itu yang marah. Nah ini, dari sinilah muncul kan, ridallah fi ridal walidain. Mungkin dari hadis ini kelihatannya. Nah, muncul hadis yang lain. Beginilah, ini udah telat Ustaz. Ini udah sejam Ustaz. Nah, jam 4 tadi mulai. Cuma mungkin jam 4 lagi sibuk-sibuk pada kerja. Iya. Sulaiman nggak sibuk? Enggak, hari ini Ustaz enggak sibuk. Alhamdulillah lumayan Ustaz. Ustadz Maduri. Enggak pada sibuk hari ini ya. Ustadz Maduri keluar. Ustadz Mustari kemana dari tadi nggak ada suara? Keluar mungkin udah cari rokok kan. Biar berkah ini penutup Ustadz Mustari satu alinea. Wayam bagi. Kalau enggak aku aja yang nutupin Ustaz. Ustadz Mustari dulu. Ustadz Mustari belum baca dari tadi, nggak ada berkahnya ini. Ayo Ustadz Mustari. Oh belum kebagian Ustaz ya. Belum. Silakan dapat. Suara ada nggak? Suaranya kecil Ustadz. Handsetnya nggak ada ini. Handset. Nggak ada handset. Ya udah Ustadz, ganti Ustadz Sulaiman, ini gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi liwalidin ayyu'aina walidahu ala birrihi bi'adamil istiqsa'i. Nah, ini apa lagi ini? Alaihi fi talbil huquqi wala siyaman fi hadzal zamanil ladzi azza fihi wujudul birri wa amma fihi wujudul syarri wa sara al walidu ya'uddu ya abarra walidihi. Ya. Dari dulu Ustaz. Ya. Ya, sepatutnya mana itu tadi? Gara loncat nih Ustaz. Diturunin sedikit lagi Ustaz. Ya. Wayang bagi sepatutnya bagi orang tua oleh buah membantu ia akan anaknya di atas berbuat baiknya anak, dengan tidak menghabiskan di atasnya anak pada menuntut hak. Lebih-lebih lagi pada ini zaman allazi yang langka padanya ini zaman oleh wujud kebaikan, dan umum padanya ini zaman oleh wujud keburukan. Dan jadilah orang tua itu yang menghitung ia orang tua akan yang lebih berbuat baik dari anak-anaknya orang tua. Wa'alaika. Mana lagi? Oh, sekali lagi. Ini khobarnya. Hah? Khobar ini tadi. Butuh. Khobar yang khara. Apa? Wasara walidu ya'udu abarra walidihi man lam yusi ilaihi minhum wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullah walidan a'ana walidahu ala birrihi. Mana itu tadi? Wasara nih Ustaz. Turunin Ustaz. Wasara walidu. Gimana cara artinya nih? Jadilah orang tua yang menghitung ya orang tua akan yang lebih berbuat baik. Ini kemana fa'il siapa ini? Wasara walidu, dan jadilah orang tua yang menghitung ya orang tua akan yang lebih berbuat baik dari anaknya itu. Enggak nampak Ustaz. Itu siman. Lam yusi yang tidak berbuat baik. Iaman kepadanya orang tua daripada mereka itu anak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, memberi rahmat oleh Allah
akan orang tua yang membantu ya orang tua akan walidahu akan anaknya ala birihi di atas berbuat baiknya orang tua. Ini tolong diruskan Ustaz, kayaknya ini agak bercawa-cawa sikit dah. Wa yambaghi lil walidi ayyu'ina waladahu ala birrihi. Sepantaslah bagi orang tua oleh bahwa membantu ia akan anaknya kepada baktinya si anak terhadap orang tua kan. Kita bantu anak lah biar dia bisa berbuat baik kepada kita. Caranya bagaimana? Bi admil istiqsa, dengan tidak meminta terlalu tinggi alaihi kepadanya si anak. Fi talabil hukuk, dalam meminta hak-hak. Jangan terlalu banyak menuntut pada anak. Kalau banyak menuntut, anak nggak bisa memenuhi, akhirnya anak jadi anak durhaka. Wala siyama fi hadzal zamanil ladzi azza fihi wujudul birri. Lebih-lebih lagi pada ini zaman alladzi yang langka padanya zaman oleh wujudnya kebaikan. Zaman edan kata orang, jarang anak kadang berbakti kepada orang tua. Wa amma fihi wujudus syarri. Telah umum padanya zaman oleh wujudnya keburukan. Tapi kita tetap harus optimis. Tetap harus melihat dunia dari sisi baiknya. Masih banyak hal baik di dunia. Wasaral walidu ya'uddu abarra auladi, dan jadilah seorang ayah itu menganggap ia akan yang paling berbakti dari anak-anaknya itu orang-orang atau anak-anak lam yusi, yang tidak berbuat jahat ia kepadanya ayah minhum dari mereka anak. Zaman sekarang yang dianggap anak berbakti bukan anak yang berbuat baik, tapi anak yang tidak menyakiti orang tua saja sudah dianggap anak paling berbakti. Nah itu karena zaman sudah berubah. Yang penting dia tidak berbuat jahat kepada orang tua, walaupun tidak berbuat baik, ya udah, itu sudah dianggap anak berbakti. Wa qad qala Rasulullah, dan sungguh telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan, semoga merahmati atau rahmati olehmu ya Allah. Rahimallah, semoga merahmati oleh Allah akan seorang ayah, ana waladahu, yang membantu ia akan anaknya ala birrihi, untuk berbuat baiknya anak kepada orang. Itu Ustaz, nuktah kabir. Masya Allah. Itulah Ustaz. Enak belajar kitab ini Ustaz. Ilmu semua ini. Ntar kebanyakan ilmu nggak sanggup amal Ustaz. Banyak baca kitab. Enggak langsung diamalkan. Ini yang baca kan ayah-ayah semua nih. Ustaz, ayah, saya, ayah. Semua ayah kan. Praktekin di rumah. Bukan praktek di panggung, Ustaz. Ngapain praktek di mimbar? Di rumah praktek. Di mimbar juga boleh. Kalau mau ceramah juga bagus. Oke, Ustaz. Kita tutup sampai di sini, Ustaz. Insya Allah besok kita lanjutkan. Insya Allah jam 4. Standby. Siap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.